Meli adalah seorang mahasiswi. Ia sudah tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Dan kini ia bekerja sendirian demi bisa kuliah dan menghidupi dirinya sendiri. Kenapa Mel? Kelihatan banget kamu lagi banyak pikiran. Cerita aja, siapa tahu aku bisa bantu. Duh Ron, aku bener-bener gak tahu nih harus gimana sekarang. UKT ku naik lagi nih. Padahal aku udah kasih semua dokumen yang nunjukin kondisiku. Kamu tahu sendiri kan, aku hanya bekerja sebagai penjaga toko buat nutup biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Kok bisa? Bukannya kamu yatim piatu? Harusnya malah bisa dapat keringanan kan? Iya, aku juga pikir gitu. Aku udah ajukan keringanan, tapi katanya data penghasilanku masih dianggap cukup buat kategori UKT yang lebih tinggi. Padahal gajiku cuma cukup buat makan sama bayar kos. Aduh Mel, kampus gak ngerti situasi kamu banget ya? Kamu sudah coba bicara langsung sama bagian keuangan belum? Udah Ron, mereka bilang ini sistem keputusan, gak bisa diubah. Aku udah jelasin semuanya, tapi mereka cuma bilang, maaf ini udah final. Aduh Mel, aku ngerti banget beratnya situasi kamu ini. Tapi kamu gak boleh nyerah gini. Kita harus mencari solusi lain. Solusi lain? Tapi apa Ron? Aku udah bingung banget nih. Rasanya semua jalan mentok. Gini, aku pernah mendengar ada beasiswa tambahan dari organisasi luar kampus. Biasanya mereka membantu siswa yang mempunyai kesulitan ekonomi. Kamu cocok banget buat daftar itu Mel. Beasiswa tambahan? Kayaknya aku udah pernah denger sih. Tapi aku takut. Syaratnya pasti ribet. Dan aku juga nggak tahu nih harus mulai dari mana. Tenang aja Mel, kita cari bareng-bareng. Saya mencari bantuan informasi. Nggak usah takut duluan ya. Kamu tidak sendiri Mel. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Pasti ada cara. Makasih banget Ron. Aku benar-benar merasa tidak sendirian kalau kamu ada di sini. Jangan pernah menyerah. Ya Mel, aku tahu kamu kuat kok. Kamu sudah sampai sejauh ini. Kita tidak boleh berhenti sekarang. Semoga aja ya Ron. Aku udah capek banget nih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah nyerah. Ya iyalah, aku teman kamu Mel. Selama ini aku bisa membantu. Selama aku bisa membantu, aku bakal selalu ada buat kamu kok. Malam harinya ketika Meli baru pulang kerja. Meli, kok kamu pulangnya malam lagi? Anak gadis kok sering pulang larut begini? Gak takut jadi omongan tetangga apa? Selamat malam Bu Siti. Iya nih, aku baru pulang kerja. Habis dari kampus, aku langsung ke toko. Jadi baru selesai sekarang. Kerja. Iya sih katanya kamu kerja. Tapi kok tiap malam gini Mel? Orang lain gak tahu loh. Mereka cuma lihat anak gadis pulang malam terus. Gimana gak mikir aneh-aneh coba? Iya Bu, saya paham. Tapi memang begini jadwal saya. Saya kuliah sampai sore, terus kerja sampai malam. Kalau nggak kerja, saya nggak bisa bayar kuliah dan biaya hidup. Kerja ya kerja. Tapi masa ya sampai malam terus toh Mel? Jaga toko kan gak gitu sibuk. Apalagi perempuan. Ini anak-anak muda sekarang, pertimbangan kerja. Tapi siapa yang tahu coba sebenarnya apa yang dilakukan. Bu, saya beneran kerja kok. Toko tempat saya kerja itu buka sampai malam. Saya juga jaga kasir. Dan setelah toko tutup saya harus bersih-bersih dulu. Makanya baru bisa pulang larut gini. Ya tapi tetangga lain udah banyak yang ngomongin kamu loh Mel. Mereka bilang anak gadis pulang malam itu ndak wajar. Jangan sampai malah jadi bahan gunjingan kamu tuh. Saya ngerti Bu. Tapi mereka juga tidak tahu kondisi saya. Saya ini yatim piatu Bu. Tidak ada orang tua yang membantu biaya kuliah. Ya kalau nggak kerja saya nggak bisa lanjut kuliah. Iya, ibu tahu kok kamu yatim piatu. Tapi ya gimana toh Mel, lingkungan ini sensitif sama hal-hal kayak begitu. Orang hanya bisa lihat dari luar saja. Justru itu Bu, saya berharap tetangga-tetangga tidak hanya menilai dari apa yang mereka lihat. Kalau mereka benar-benar peduli, kenapa nggak coba tanya saya langsung? Ya ibu sih cuma khawatir. Kamu kan perempuan, pulang malam itu berbahaya loh. Apalagi zaman sekarang. Iya Bu, saya sadar kok. Tapi ini memang harus saya jalani. Kalau ada jalan lain,
Saya juga tidak mau kok kerja sampai larut malam seperti ini. Ya, Ibu paham sih. Sekarang hidup nggak gampang. Tapi kenapa kamu tidak coba cari bantuan beasiswa atau apa gitu? Saya sudah coba kok, Bu. Tetapi beasiswa saya tidak cukup untuk menutupi semua biaya. Makanya saya harus kerja sambil kuliah. Ya ampun Mel, kalau begitu maaf ya. Ibu nggak maksud nyakitin kamu. Ibu cuma ngomong apa yang Ibu dengar dari tetangga lain. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Saya paham. Cuma saya harap Ibu Siti dan yang lain tidak langsung berpikir buruk. Hidup saya sudah cukup sulit. Keesokannya saat Meli sedang bekerja di toko. Meli, duduklah sebentar. Saya mau bicara soal pekerjaan kamu. Iya Pak, ada apa ya? Begini Mel, saya sudah cukup lama mempertimbangkan ini. Saya merasa kita harus membicarakan kenyataan tentang pekerjaan kamu di sini. Kamu terlalu sering izin, sering datang terlambat dan itu mulai mengganggu operasional toko. Pak, saya tahu. Akhir-akhir ini saya sering izin. Tapi itu bukan tanpa alasan. Saya ada ujian dan tugas besar di kampus. Saya juga selalu mengatakan sebelumnya. Ya memang kamu selalu memberitahu Mel. Tapi tetap aja tugas kamu di sini jadi nggak maksimal. Kamu harus sadar setiap kali kamu mendapat izin, pekerjaan kamu harus digantikan oleh staf lain. Itu justru menambah beban mereka. Tapi Pak, saya tidak benar-benar bermaksud seperti itu. Saya selalu berusaha membagi waktu sebaik mungkin antara kuliah dan kerja. Mel, saya paham kamu punya niat baik. Tapi toko ini niat baik saja tidak cukup. Saya membutuhkan karyawan yang bisa fokus dan konsisten. Saya sudah mencoba bertahan cukup lama, tapi masalah ini terus berulang. Tapi Pak, saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Saya kuliah sambil kerja karena saya harus membayar UKT dan memenuhi kebutuhan hidup saya. Kalau saya kehilangan pekerjaan ini, saya tidak tahu Pak harus bagaimana lagi. Saya paham Mel. Saya tahu situasi kamu lagi sulit, apalagi tanpa orang tua. Tapi saya juga harus adil kepada semua karyawan saya. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, saya harus menanggung konsekuensinya. Pak, tolong Pak, beri saya satu kesempatan lagi. Saya berjanji akan lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Saya tidak akan izin-izin lagi kecuali benar-benar mendesak. Maaf Meli, saya sudah memberi kamu cukup banyak kesempatan sebelumnya. Saya sudah mencoba memahami situasi kamu, tapi ternyata ini terus terjadi. Saya tidak bisa melanjutkan kerjasama kita lagi. Pak, saya mohon Pak. Saya janji akan bisa berubah. Saya akan buktikan kalau saya bisa lebih baik. Tolonglah Pak, beri saya satu kesempatan lagi. Saya menghargai usaha kamu Meli, tapi saya tidak bisa merusak operasional toko ini lagi. Saya harap kamu bisa mengerti ya. Baiklah kalau begitu Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan selama ini. Saya minta maaf kalau selama ini saya sudah mengecewakan Bapak. Iya Meli, saya harus tegas soal ini. Saya doakan kamu bisa menemukan jalan lain untuk kuliah dan bertahan. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha mencari cara lain. Keesokannya Meli berangkat kuliah dengan wajah yang sangat sedih. Mel, kamu kenapa lagi sih? Dari tadi diem aja, kayak lagi mikir berat banget. Aku lagi pusing banget Ron. Aku baru aja dipecat dari kerjaanku di toko kemarin. Kok bisa? Bukankah kamu sudah lama bekerja di sana ya Mel? Iya, tapi bos aku bilang aku terlalu sering izin gara-gara kuliah. Aku udah coba jelasin tahu, tapi dia bilang gak bisa terus ngasih toleransi. Jadi ya akhirnya aku dipecat deh. Waduh, Mel, aku tahu kamu pasti sudah berusaha. Tapi ya memang tidak semua bos bisa mengerti situasi kayak begitu. Aku bingung banget tahu sekarang Ron. Aku harus bayar UKT, bayar kos, makan, semuanya. Kalau nggak kerja, aku nggak tahu harus gimana lagi. Jangan menyerah dulu Mel. Kamu masih punya banyak cara untuk mencari uang. Hah? Gimana tuh Ron? Kamu coba jualan aja. Gimana Mel? Sekarang tuh banyak banget peluang usaha yang bisa kamu coba. Masa iya sih kamu gak kepikiran untuk itu? Tapi aku gak punya pengalaman lain selain bekerja di toko. Iya, jualan aja. Tapi daripada beli barang jadi terus kemudian dijual lagi, kenapa gak bikin sendiri aja barangnya Mel? Kamu bisa mencoba membuat nugget. Sekarang ini apalagi banyak banget yang suka tentang nugget. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Semua loh makan nugget Mel. Nugget? Bikin sendiri?
Emangnya bisa? Bisa banget, Meli. Bisa banget. Mel, malah kalau bikin sendiri, kamu bisa hemat biaya, modalnya tidak terlalu besar, dan kamu bisa kreasikan rasa sesuai keinginan pembeli. Tapi aku nggak pernah bikin nugget sebelumnya. Gimana caranya, Ron? Tenang, gampang kok. Bahan-bahannya hanya daging ayam, tepung, telur, dan bumbu-bumbu. Aku bisa kasih resepnya. Atau kamu bisa cari di YouTube. Itu juga banyak tutorialnya kok. Tapi apa orang-orang bakal suka nanti sama nugget buatanku? Pasti suka, Mel. Yang penting kamu coba dulu aja. Sepertinya menarik. Aku akan coba buat nugget sendiri deh. Nah, itu dia. Selain itu, kamu bisa membuat nugget yang unik. Tambahin sayur kayak wortel atau bayam. Biar lebih sehat, anak-anak pasti suka. Oke, Ron. Aku akan coba. Semoga ini bisa jadi awal yang bagus buat aku. Pasti bisa. Mel, kamu itu orangnya gigih. Aku yakin nugget buatan kamu itu bakal sukses. Amin. Makasih banyak ya, Ron. Kamu selalu dukung aku. Keesokan harinya, Oke, aku putusin buat jualan nugget dengan sisa uangku yang sudah menipis ini. Aku harus bisa beli bahan-bahan yang dengan harga murah. Pagi, Pak. Ini harga ayamnya berapaan ya sekilo? Pagi mbak, sekilo daging ayamnya 60.000 aja mbak. Hah? 60.000? Kok mahal banget, Pak? Bukannya biasanya cuma 45 ribuan ya? Ya mbak, harga ayam sekarang lagi pada naik. Biasalah menjelang Natal dan Tahun Baru, harga-harga jadi mahal. Waduh, kalau segini mahalnya modalku nggak akan cukup, Pak. Kalau mau cari yang lebih murah, ya susah sekarang mbak. Semua harga lagi pada naik. Tapi Pak, aku benar-benar butuh daging, Pak. Apa ada alternatif yang lain, Pak, yang lebih murah gitu? Mbak kalau mau dagang murah, ada satu pilihan lagi. Pilihan apa tuh, Pak? Pakai daging babi aja mbak, lebih murah itu daripada ayam. Hah? Daging babi? Jangan keras-keras. Iya mbak, daging babi harganya cuma 30 ribuan sekilo. Kalau mbak mau, saya jual. Tapi ya harus diam-diam. Tetapi Pak, aku belum pernah loh pakai daging babi sebelumnya. Tenang aja mbak, kalau dibuat jadi nugget nggak bakal ketahuan. Rasanya mirip kok kalau bumbunya pas. Banyak juga orang-orang yang menggunakan daging babi untuk membuat makanan rumah. Tapi nanti kalau orang tahu, aku bisa kena masalah, Pak. Selama mbak nggak bilang-bilang, siapa yang tahu? Lagi pula, ini hanya soal harga. Kalau mbak serius mau jualan, ini jalan satu-satunya biar modalnya itu lebih cukup. Ya udah deh, Pak. Kalau boleh tahu di mana ya bisa beli daging babi itu? Di sini aja mbak, saya juga jual daging babi. Tapi mbak jangan bilang-bilang ya. Ya udah, Pak. Aku coba beli dulu deh sekilo. Tapi tolong bantu cari yang bagus ya, Pak, kualitasnya. Tenang aja mbak, ini daging babi yang bagus. Makasih ya, Pak. Aku benar-benar butuh ini untuk usahaku. Semoga usaha mbak itu lancar ya. Kalau butuh daging lagi, mbak tinggal datang aja ke sini. Iya, Pak. Semoga ini bisa jadi awal yang baik. Meli pun pulang dan langsung membuka YouTube untuk menonton tutorial cara membuat nugget. Semoga aja deh ini bisa jadi jalan keluar. Aku udah nggak punya pilihan lain. Pokoknya aku harus berhasil. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membuat nugget ayam yang simpel dan enak. Tapi kalau kamu mau pakai daging lain seperti sapi atau babi, caranya tetap sama. Meli mengangguk pelan sambil mencatat langkah-langkahnya. Meli kemudian mengambil daging babi yang dibungkus plastik. Ia ragu sejenak menatap daging itu dengan perasaan campur aduk. Aku nggak pernah bayangin deh harus pakai ini. Tapi nggak ada yang tahu kan kalau ini daging babi. Yang penting rasanya enak dan aku bisa jual. Meli kemudian mencincang daging sambil terus menonton tutorial. Setelah daging dicincang, campur dengan wortel yang sudah diparut, bawang putih, garam, lada, dan juga tepung roti. Wortel, bawang putih, tepung roti. Oke, mudah-mudahan ini berhasil. Meli mencampurkan semua bahan ke dalam mangkuk besar dan mengaduknya. Ia kemudian mencium aroma dari adonan tersebut. Baunya enak sih. Semoga rasanya juga enak. Setelah adonan tercampur rata, bentuk menjadi nugget kecil sesuai selera. Meli mengambil sedikit adonan, membentuknya menjadi bulat kecil, kemudian meletakkannya di atas loyang. Wah, ternyata nggak sesulit yang aku kira. Tapi tetap aja aku takut. Kalau orang tahu aku pakai daging babi, gimana ya?
Udahlah, gak usah mikirin itu sekarang. Setelah selesai dibentuk, kukus nugget selama 15 menit sebelum digoreng. Ini penting supaya nugget matang merata. Melly meletakkan nugget yang sudah dibentuk ke dalam kukusan dan menyalakan kompor. Beberapa menit kemudian Melly memeriksa kukusan dan mengangkat nugget yang sudah matang. Ia memanaskan minyak untuk menggoreng beberapa biji sebagai tester. Wah, baunya enak banget. Tapi aku harus juga pastiin rasanya juga enak. Enak juga. Kalau gini gak ada yang bisa tahu nih kalau ini daging babi kalau aku nggak bilang. Keesokannya Melly mulai menjualkan nugget jualannya di depan kampus. Nugget murah dan enak, dibeli. Mel, ini beneran kamu jualan nugget ya? Semurah ini apa? Gak rugi? Iya, ini beneran kok. Soalnya aku buat sendiri nuggetnya, jadi modalnya jadi lebih hemat. Makanya aku bisa jual lebih murah. Malah pantesan, tapi enak gak nih rasanya? Dijamin enak dong. Nih, aku kasih testernya. Silahkan dicoba. Wah, kok rasanya enak banget ya? Mana gurihnya tuh? Beda dari nugget-nugget yang pernah aku makan. Ya udah deh, aku beli ya 1 porsi. Oke deh, sebentar ya, aku siapin dulu. Beberapa saat kemudian, Wih, gila sih. Ternyata nuggetnya laku keras. Kalau kayak gini terus, aku bisa dapat banyak uang. Gak sia-sia nih aku pakai daging babi sebagai bahan utamanya. beberapa bulan kemudian, penjualan nugget Melly pun semakin ramai. Ia pun bisa menghasilkan banyak uang. Namun, Guys, tahu nggak? Masa kemana aku makan nugget Melly, nemu cacing pita tahu di dalam nuggetnya. Merinding banget. Yang benar kamu. Tapi anehnya perutku juga sakit banget tahu tadi. Abis makan nugget yang dijual Melly itu. Hah? Yang bener aja kamu. Anehnya perut sakit banget tahu. Tadi pas habis makan nugget yang dijual Melly. Bener banget tuh. Aku juga curiga tahu selama ini. Apa perlu ya kita selidikin aja? ide kamu bagus tuh. Kalau gitu, biar aku aja yang selidiki ya. Apalagi katanya tadi Melly mau ke pasar buat beli bahan jualannya. Nanti biar aku ikutin tuh si Melly. Oke deh, jangan sampai ketahuan ya. Aman, gak akan ketahuan kok. Saat di pasar. Wah, itu tuh Melly. Aku ikutin kamu ya. Biar aku tahu apa aja bahan-bahan yang kamu buat pakai jualan. Pak, aku mau beli daging babinya lagi dong. 5 kilogram. Wah, sekarang belinya makin banyak ya, Neng. Astagfirullah, daging babi. Nggak bisa aku biarin nih. Aku rekam aja deh percakapan mereka, biar jadi bukti. Iya nih Pak, jualanku lancar dan ramai. Semua berkat Bapak yang sudah menyarankan pakai daging babi. Jadi aku bisa lebih menghemat modal. Syukurlah, Neng, kalau saya bisa bantu. Ini Neng daging babinya. Walah, iya Pak. Terima kasih ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Si pembeli yang sudah merekam percakapan Melly dan penjual pun langsung pergi ke kampus dan memberitahu semua teman-temannya. Guys, coba deh kalian lihat video ini. Astagfirullah. Jadi selama ini Melly pakai daging babi ya untuk jualan nuggetnya. Sumpah sih, nggak nyangka banget. Udah gak waras nih anak. Kita laporin aja dia ke polisi biar kapok. Bisa-bisanya pakai daging babi. Kita laporkan aja, terus kita grebek tuh kos-kosan Melly. Ya udah, ayo sekarang aja. Mereka pun lalu melaporkan Melly ke polisi dengan bukti video. Kemudian mereka bersama-sama ke polisi datang ke kos-kosannya Melly untuk menggerebeknya. Loh, itu teman-teman kampusku kok pada di depan kosanku sih? Mana kelihatannya marah-marah lagi. Waduh, ada polisi juga. Duh, jangan-jangan mereka udah tahu lagi kalau aku pakai daging babi. Duh, apa aku kabur aja ya? Ya udah deh, kabur aja daripada masuk penjara dan digebukin kan. Loh kok aku bisa ada di dalam hutan sih? Padahal kan tadi aku masih di jalan loh. Duh, jangan-jangan aku tersesat lagi. Loh, itu suara apa lagi? Hah? Ada babi hutan. Tolong. Melly pun diserang babi hutan hingga terjatuh ke sebuah jurang dan ia pun tewas seketika.